ibu-ibu gitu datang dan dia bilang, "Bapak ini ya youth pastor-nya ya?" Gitu kan. "Pembina remaja ya?" "Ini, bilangin anak saya supaya rajin ke gereja." Tapi ini orang gua nggak terlalu lihat, mukanya asing juga buat gua. Terus gua tanya, "Tapi saya jarang lihat ibu, biasanya ibu di mana?" "Iya nggak juga sih, saya ke gereja kalau ada waktu," katanya. Orang tua nih ya, rindu anaknya itu bisa jadi seorang Kristen yang baik. Rindu anaknya itu akhirnya bisa aktif gereja. Aku rasa normalnya orang tua begitu. Tapi mereka tuh sebenarnya tidak benar-benar tahu how to-nya. Jadi perspektif anak-anak remaja ini. Perspektif remaja ya mereka, perspektif anak-anaknya mereka ya. 1 dari 5 itu merasa bahwa orang tuanya itu tidak membimbing mereka dalam hal imannya mereka. Orang tua tuh nggak tahu mesti gimana. Orang tua tidak tahu bagaimana dan gereja tidak concern memperlengkapinya. Iya. Selamat datang di channel Gereja 360, sebuah channel yang kita dedikasikan untuk membicarakan tentang gereja dan segala kompleksitasannya. Dan sebagai orang yang saya asumsikan kalau Anda menonton channel ini, menonton konten ini, setidaknya Anda pernah ke gereja, atau Anda mungkin kepo tentang gereja. Dan kalau Anda adalah orang yang pernah bergereja, Anda tentu tahu bahwa gereja itu tidak ada yang sempurna. Gereja itu banyak sekali kelemahannya dan tentu saja ada saja permasalahannya. Tetapi adalah naif bagi kita untuk terus kemudian menjadi orang-orang yang kerjanya cuman mengeluh tentang gereja tanpa kita membicarakannya. Dan saya pun yakin bahwa adalah baik kalau kita dengan jujur membicarakan gereja, membicarakan tentang fenomena-fenomena yang ada ini dengan apa adanya, dan kita rindukan dari sebuah kerendahan hati kita membicarakannya, akhirnya transformasi terjadi dalam gereja. Jadi sebagaimana gereja 360 ini namanya adalah terinspirasi dari bagaimana kita bisa melihat gereja dari berbagai sisi. Semua sisi, saya hadirkan kepada Anda seorang teman yang sudah berapa kali episode bersama-sama dengan kita, Cemara. Lama-lama ini kita terus-terusan ini, Bro. Kayaknya. Cemara mewakili Bilangan Research Center, sebuah institusi. Kadang-kadang lu aja ngomong dah, gue males. Gue ngomong terus-terusan. Apa sih Bilangan tuh? Ngomongin deh. Jadi saya sekarang bekerja atau melayani di Bilangan Research Center. Bilangan Research Center itu apa sih? Jadi kami ini adalah sebuah yayasan yang non-denominasi gitu ya. Jadi tidak berada di bawah gereja manapun. Denominasi apapun. Ya, dan tidak berada di bawah denominasi apapun ataupun gereja apapun ataupun sinode apapun istilahnya itu ya. Jadi tugas kami ngapain? 90% kami melakukan riset dengan cara melakukan survei. Surveinya kemana? Survei ke anak muda, ke pemimpin gereja, ke para orang tua. Targetnya adalah semua yang mengaku dirinya Kristen. Karena kami fokus pada survei tentang kekristenan di Indonesia. Jadi dan kami survei mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi itu ada target responden dari BRC. Jadi kita survei ke semua daerah di Indonesia dan juga ke semua denominasi karena kami tidak berada di bawah gereja manapun. Jadi akhirnya kami pun juga bisa masuk ke berbagai macam gereja juga. Jadi ini betul Masuk gereja setan nggak, gue tanya? Kecuali gereja setan gitu ya. Tapi menarik tuh kayak saya pernah survei di cultis nggak? Jadi gereja-gereja cult. belum itu karena sebetulnya masih banyak yang perlu dikerjakan dalam riset sendiri, jangan lihat keluar dulu gitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah satu bentuk pelayanan juga yang menarik ya, dan sebenarnya gereja 360 pun hadir dan kita waktu ngobrol-ngobrol kita kayak langsung temukan chemistry-nya. Asik. Kita temukan chemistry-nya karena kita punya concern. Karena kita melihat sebagai orang-orang yang mengamati bahwa gereja itu di satu sisi banyak orang tuh berkeluh kesah tentang gereja, iya nggak sih? Bukan orang-orang, kita pun sebetulnya berkeluh kesah gitu kan. Ngomong orang-orang dulu napa, Bro? Iya. Jadi orang berkeluh kesah tentang gereja, cuman masalahnya adalah jangan sampai kepahitan.
Kalau tidak kepahitan. Kecewa boleh, tetapi kan kita harusnya punya spiritualitas seperti Yesus. Dalam arti kita punya sebuah kepedulian agar gereja itu bisa mengatasi kelemahannya, bisa mengatasi misalnya apa yang jadi, tantangannya, dia bisa hadapi itu. Karena itu kan biar bagaimanapun kita adalah orang-orang yang masih percaya bahwa, komunitas orang percaya atau yang disebut sebagai gereja itu sendiri, yang bukan institusi tapi individu itu, adalah orang-orang yang kemudian akhirnya bisa bersama-sama memajukan pelayanan gereja, sama-sama melayani begitu ya. Dan gua kan kalau Bro Cemara ini jalurnya adalah jalur peneliti begitu ya. Kalau gua jalurnya kan adalah jalur, istilahnya dulu tuh masuk terjun dalam pelayanan sebagai rohaniwan, begitu ya. Dan gue sangat memahami bahwa sebenarnya di luar sana ini sedikit curcol ya teman-teman ya. Banyak hamba Tuhan tuh kasihan. Banyak hamba Tuhan pendeta. Gue bukan mau mengasihani mereka ya, bukan. Tapi maksudnya tekanan mentalnya luar biasa, berat. Jadi gembala itu berat. Terlepas dari entahkah Anda mungkin bisa langsung komentar di bawah, "Enggak tuh gembala gue enak," mungkin ya, gue nggak tahu ya. Entah tuh, "Enggak tuh mungkin pendeta gue mungkin ini," sudahlah terserahlah ya. Tapi maksud gue adalah kalau apabila seseorang itu betul-betul ada dalam posisi pelayanan dan dia betul-betul menyadari di hadapan Tuhan dia melayani, tolonglah gembala-gembala Anda itu, pendeta-pendeta Anda itu, mereka kasihan. Betul, itu nantikan hasil survei bilangan riset berikutnya. Karena tahun ini dalam tahun ini kami sedang merencanakan mensurvei para hamba Tuhan dan tekanan mereka serta panggilan mereka. Bahkan mungkin ya dugaan saya banyak sebetulnya mungkin yang mau keluar dari hamba Tuhan. Baru gue mau tanya itu. Kayak Sebelum kita masuk ke topik ini lebih dalam, sebelum survei ya. sebelum kita masuk ke topik planning. ini lebih dalam, gue tiba-tiba mau komentar aja tadi. Sebenarnya kalau bisa dikasih pilihan, kayaknya banyak yang mau keluar. Nah sekarang pertanyaan gini, kalau banyak yang sudah mau keluar atau katakanlah meninggalkan, pertanyaannya adalah siapa? Nah ini kadang-kadang kita mesti akan ngomongin kultur gereja. Karena sometimes ya gue melihat bahwa ada sebuah kultur-kultur yang kayaknya kita mesti koreksi. Karena apa? Karena sebagian gereja mempunyai mentalitas untuk meng-hire hamba Tuhan sebagai pegawai. Iya. Tapi sebagian yang lain, gue pernah ngobrol dengan salah satu gembala nih, teman gue juga. Dia bersama-sama dengan rekan-rekannya, dia merintis satu gereja yang sebenarnya bukan gede-gede amat, tapi gue melihat bahwa gerejanya cukup punya poin-poin kesehatan yang baik. Gereja ini cukup sehat ya dalam beberapa poin-poin yang gue amati. Ini baik harusnya gitu. Dia bilang begini, lu tahu nggak beda antara kultur gereja lu dengan gua? Nah, gitu ya. Waktu dia ngomong lu itu maksudnya karena memang background saya dari background tertentu ya. Dia bilang gereja lu itu terbiasa mentalitasnya itu adalah hamba Tuhan masuk sebagai pegawai. Dia pakai istilah gitu. Nah, terlepas dari benar atau tidak, nah itu kapan-kapan kita omongin teman-teman ya. Kalau Anda setuju kita omongin segera tulis gitu ya. Tulis setuju, bahas. Gimana caranya membahas ini semua. Karena gue percaya bahwa tidak selalu satu model terbaik itu akan berlaku sepanjang zaman. Karena bisa jadi zaman akan berbeda ya. Model pun bisa berbeda, caranya berbeda. Tapi esensinya selalu sama. Gereja, kita tubuh Kristus. Esensinya selalu sama. Nah cuman bagaimana modelnya, kepemimpinannya seperti apa, pendetanya bagaimana, orang-orang seperti apa, nah itu nanti kita bicarakan di lain waktu. Termasuk juga dengan pertumbuhan iman buat mereka masing-masing denominasi itu juga penekanan beda-beda. Ada yang penekanannya ke ritual, ada yang penekanannya ke buahnya, pertumbuhan kehidupan pribadinya, itu juga ada hasil juga sebetulnya. Tapi itu lain waktu. Gila ya. Gue langsung tiba-tiba kayak membayangkan ratusan episode Gereja 360 ya yang akan gila, ini akan banyak banget. Tapi anyway, kita mau fokus kepada pembicaraan kita hari ini teman-teman, di mana ini adalah lanjutan dari episode yang lalu. Kalau teman-teman perhatikan ada episode kabur aja dulu. Jadi anak muda kabur aja dulu begitu. Nah, kita kemudian mencoba untuk menelusuri. Kadang-kadang kita mudah sekali terjebak untuk kemudian mengatakan, oh ini salah pendetanya. Oh ini salah
musiknya. Oh ini salah, apanya? Multimedianya. Karena biasanya kita berbicara kalau iman, ya itu urusannya gereja. Iya. Ya kan itu kan tugasnya pendeta gitu ya. Iya. Semua diserahkan ke pendeta. Iya. Kalau anak-anak yang masih kecil diserahkan ke guru-guru sekolah Sekolah minggunya. minggu. Nah, Kalau jadi yang remaja diserahkan kepada youth pembina. pastornya. Itu pun kalau ada, karena tidak semua gereja ada juga. Dan kadang-kala biasanya youth pastornya itu adalah masih mahasiswa baru praktek, 1 tahun, 2 tahun. Itu pun juga biasanya jangan baru lulus. Baru lulus, Untuk ya. jadi tanda kutip jadi junior dulu dengan cara mengembalakan yang masih muda karena usianya lebih dekat. Iya, akhirnya tekanan batin lah dia. Teman-teman lo kita. Karena anak-anaknya udah kabur aja dulu, dianya terus kemudian duduk di bangku gereja dengan Itu pun membatin. itu pun dia datang dengan setelah dia tanda kutip bermeditasi di seminari atau sekolah tinggi teologi yang teorinya juga masih pakai pengalaman gereja yang masa lalu bukan masa sekarang. Terus tiba-tiba semacam keluar dari gua, terus masuk ke dunia anak sekarang, kok begini ya? Dan kadang-kadang juga ini lebar sedikit tapi jadi bisa juga mereka masuk ke situ sudah mereka awalnya jiwanya muda tapi begitu masuk di sana pemikirannya jadi pemikiran yang pemikiran tua, pemikiran cara-cara pendekatan zaman dulu akhirnya mereka semacam kehilangan jiwa mudanya mereka. Gwencana nengang neng. Oke, jangan lanjutin. Kita mau ngomongin ini, ya. Jadi teman-teman, Anda bisa melihat bahwa banyak sekali yang harus kita omongin di sini. Tetapi anyway, yang menjadi poin saya adalah ini tanggung jawab siapa? Dalam arti permasalahannya itu ada di mana? Tentu saja kita tidak akan membicarakan single factor. Kita tidak menyangkali bahwa apakah ada faktor bahwa misalnya pelayan Tuhannya, youth pastornya atau pastornya nggak relate, itu ada, pasti ada faktor itu. Khotbahnya tidak berbobot, ada faktor itu. Khotbahnya tidak memuaskan, tidak ada pada standar berpikirnya anak-anak muda kita. Jadi kadang-kadang khotbah itu imani aja bro, gitu kan ya. Anak-anak muda kita imani apa maksudnya imani gitu kan ya? Ya imani ya, money. Jadi maksudnya adalah kita tidak mau menyangkali itu, tetapi ada satu permasalahan yang dari data survei yang akan dipaparkan oleh Bro Cemara adalah satu kali gini aja. Gua tuh lagi pelayanan di gereja, lalu tiba-tiba ada datang seorang ibu-ibu gitu, datang dan dia bilang, "Bapak, ini ya youth pastornya ya?" gitu kan. "Pembina remaja ya?" "Iya." "Ini bilangin anak saya supaya rajin ke gereja." Gitu. Itu umum. Wah, Tolong bilangin suami saya ya supaya begini. Itu udah umum gitu salah anak saya supaya datang ke gereja gitu, rajin. Waduh, gitu ya. Pas gue waktu denger begitu terus kemudian gue amatin anaknya tuh mukanya udah nggak enak deh gitu ya. Ya gue tebak-tebak dia dibegitukan udah berapa kali tuh gitu kan. Jadi udah nggak nyaman aja. Tapi kemudian entah kenapa waktu itu gue lagi polos gak nyambung aja. Gue polos gak nyambung terus gue bilang sama ibu, "Loh, Ibu ke gereja sini juga nggak? Datang ke ibadah raya berapa biasa?" Karena kan gue itu juga cukup amatin ada beberapa jemaat tuh hadir di ibadah raya ini. Ya gue cukup ngerti lah, cukup tahu lah. Tapi ini orang gue nggak terlalu lihat, nggak terlalu sering dan waktu itu tuh mukanya asing juga buat gue. Terus gue tanya, "Ibu ibadah raya berapa?" Terus dia kikuh kan saya ibadah 2 gitu ya. Ya kalau nggak salah jawabannya gitu. Terus gue bilang, "Tapi saya jarang lihat ibu, biasanya ibu di mana?" "Iya nggak juga sih, saya ke gereja kalau ada waktu," katanya. Gua dia ngomong begitu itu anaknya kayak ketawa kecut gitu loh. Ketawa kecut seakan-akan anaknya mau bilang begini, "Lu suruh gua rajin gereja, lu sendiri kagak," gitu. Bukan mau menyalahkan para orang tua, mohon maaf, tidak bermaksud. Tapi what would you say about it, bro? itu sebetulnya kan itu juga yang memang itu kan saya pernah sampaikan juga di sini di episode-episode awal gitu ya kalau apa yang membuat mereka malas ke gereja, itu adalah mereka tidak melihat keteladanan dari senior-senior secara umur dari mereka. Jadi
Istilahnya itu mereka melihat apa yang disampaikan di gereja itu tidak dilakukan oleh tidak dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling dekat gitu ya, kita nggak jangan kan jauh-jauh bicara soal pemimpin gereja dan sebagainya, lihat orang tuanya sendiri gitu loh. Lihat orang tuanya sendiri, kelihatannya di gereja ini kan tadi kan contohnya kan jarang gereja gitu ya. Nah kayak tadi contohnya, meminta anaknya supaya Rajin ke rajin gereja. gereja dan itu pun sebetulnya malah minta ke pendetanya, bukan dia sendiri jadi teladan. Tapi dia sendiri nggak jadi contoh, itu sama seperti ya sorry to say ya, misalnya, seorang ayah yang perokok tapi minta anaknya itu tidak merokok gitu loh. Contohnya kan Itu begitu. emak jelek, Bro. Contohnya kan begitu. Menyakitkan itu. Dan realitanya itu yang akhirnya mereka banyak yang berkata bahwa salah satu mungkin saya lupa itu alasan pertama atau kedua terbesar gitu ya, itu yang membuat mereka itu adalah malas ke gereja karena mereka melihat semua yang diomongkan itu kok pada praktek sehari-harinya orang tua saya aja pelakuannya begini. Itu tadi kita bicara soal apa namanya, hanya di level kalau buat saya pribadi itu ya di surface-nya aja, dia hanya di bagaimana hidup bergereja doang gitu ya, datang ke gereja. Itu aja jarang. Nah, kita nggak tahu, bisa jadi memang dalam kehidupan sehari-hari mungkin secara karakter iman baik atau apa kita tidak tahu di situ. Ya. Dan memang sebetulnya itu pun juga kalau secara data pun juga, bagaimana kesungguhan seorang orang tua dalam mengikut Kristus, itu berpengaruh pada keseriusan iman dari anak-anaknya. Hasil survei mengatakan demikian. Jadi di survei kami terhadap yang sekitar 4.000 pemuda di Indonesia, di 40 kota dan kabupaten lah intinya di 40 area, itu menunjukkan bahwa semakin mereka melihat keteladanan dari orang tua, semakin mereka serius dalam hidup berimannya mereka. Serius beriman tuh maksudnya gimana? Jadi mereka sebagai satu pertanyaan misalnya kita tanya apakah mereka itu kalau mau ngambil keputusan tanya Tuhan dulu apa tidak? Doa dulu apa tidak? Terus bagaimana mereka merasakan kedekatannya dengan Tuhan? Terus apakah mereka tahu tujuan hidupnya mereka di dalam Tuhan itu apa, panggilan hidupnya dia di dalam Tuhan itu apa, dan macam-macam. Ada beberapa pertanyaan, tapi intinya berbicara bukan soal religiositasnya mereka datang ke gereja apa tidak, tapi bagaimana mereka itu mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau mereka melihat orang tuanya itu ada Kristen yang sungguh-sungguh, jadi teladan, itu jadi teladan aja gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak jadi teladan. Itu pun kami juga bandingkan antara yang hanya ayahnya saja atau ibunya saja atau dua-duanya jadi teladan. Dibandingkan juga dengan yang mereka yang baik ayah maupun ibu tidak jadi teladan. Itu memang kelihatan sekali kalau ayah harus dari kedua sisi. Baik kalau sudah ayah jadi teladan, ibu jadi teladan dalam kehidupannya sehari-harinya mereka, atau kasarannya kalau di pertanyaan itu menjadi seorang Kristen yang sungguh gitu ya. Nanti tapi itu tergantung interpretasi mereka masing-masing menganggap Kristen yang sungguh itu seperti apa. Tapi saya duga pasti bagaimana mereka berbicara, menegur anak, itu udah saya alami sehari-hari juga, melihat kehidupan bergereja dari teman-teman saya juga gitu. Jadi kalau orang tua mereka itu berlaku sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh, maka mereka akan lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan di rumah gitu. Iya. Jadi sebetulnya bukan hanya tugas rohaniwan, tapi sebetulnya tugas orang tua. Karena kalau di Alkitab kan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 kan berkata, ajarkan tapi saya tidak masuk situ ya, tapi kan di Alkitab aja di beberapa perjanjian lama itu kan penekanannya ke mana? Ajarkan ke anak-anakmu. Ya itu kan berarti orang tua ke anak-anak, karena kan pendeta itu kan atau youth pastor itu kan cuma berapa lama ketemu di gereja. Slow bro. Jadi sudah gregetan saya soalnya ngomong gitu. Maaf. Jadi begini, gue sekali lagi bisa memahami ada satu perasaan rindu orang tua nih ya, rindu anaknya itu bisa jadi seorang Kristen yang baik. Rindu anaknya punya pendidikan agama yang baik. Itu istilah orang-orang zaman dulu lah, begitulah kira-kira ya. Rindu anaknya itu akhirnya bisa aktif gereja. Aku rasa normalnya orang tua begitu. Rindu anaknya itu pada akhirnya ya jadi baik lah Pak, jadi anak Tuhan lah begitu. Itu kerinduan rata-rata gua rasa 90% jemaat kayak begitu. Tapi mereka tuh sebenarnya tidak benar-benar tahu how to-nya.
Itu problemnya. Makanya dilempar ke gereja. Makanya dilempar kepada gereja, dilempar kepada orang kepada pendeta, dilempar kepada, youth pastor, dilempar kepada guru sekolah minggu, ya kan. Aku musti tak bawa anakku ke kok bahasa Jawa. Aku harus bawa anakku ke sekolah minggu supaya apa? Supaya dididik di sekolah minggu. Lah, Ya, di level berikutnya dibawa ke sekolah Kristen. ya masukin ke sekolah Kristen supaya nilai-nilai Kristennya masuk. Jadi gue bisa pahami sih, gue bisa memahami bahwa ada keterbatasan, ya. Tapi kita harus mengakui bahwa sebenarnya fungsi dalam mendidik anak itu bukan fungsi sekolah minggu, fungsi gereja atau sekolah Kristen. Maafkan kalau ini sedikit mengoposisi apa yang jadi pemikiran kita selama ini ya. Tapi sebenarnya fungsi mendidik anak itu kembali itu adalah fungsi orang tua. Yang kadangkala dalam keluarga-keluarga yang lebih senior mungkin berpikir fungsi orang tua tuh menafkahi, membesarkan, mencukupkan perutnya. Tapi lupa bahwa yang namanya bertumbuh, anak itu bertumbuh, bukan cuman perutnya yang mesti diisi dan otaknya yang mesti diisi, tapi hatinya mesti diisi. Dan yang mengisi hatinya itu adalah bukan peran sekolah minggu dan hamba Tuhan di gereja. Meskipun mereka punya peranan pasti. Tapi kita sebagai orang tua harusnya juga mengambil peran yang aktif untuk concern dan peduli tentang kerohanian anak-anak kita. Sebagaimana Bro Cemara tadi bilang, Ulangan pasal 6 itu kan adalah hendaklah engkau menceritakan kepada anak-anakmu waktu berdiri, waktu duduk, keluar, masuk, berbaring dan sebagainya. Menceritakan apa? Menceritakan tentang siapa kita, siapa Tuhan kita. Iya kan? Membicarakan tentang iman itu sendiri. Oke, baru kita masuk ke sini. Ada nggak data survei Bro yang membicarakan tentang bagaimana fungsi orang tua berfungsi dengan anak-anak ini di luar dari data yang tadi Bro Cemara bilang bahwa sebenarnya faktor keteladanan itu penting. Di luar itu seberapa concern orang tua dengan anak-anak? Ada berapa banyak data yang berada saat ini kira-kira, Bro? Sekitar 1 dari 5 orang tua, sorry, ini kan surveinya ke anak-anak remaja, anak-anak Jadi perspektif anak-anak remaja ini? perspektif remajanya mereka, perspektif anak-anaknya mereka ya. 1 dari 5 itu merasa bahwa orang tuanya itu tidak membimbing mereka dalam hal imannya mereka. Oke, 1 dari 5? 1 dari 5. Dengan angka yang sama juga, mereka juga berkata bahwa 1 dari 5 itu, eee, nggak usah jauh-jauh bicara soal hidup beriman gitu ya. Ya. Pertumbuhan karakter mereka aja, pertumbuhan mereka sehari-hari aja, mereka itu tidak peduli. Merasa tidak dipedulikan sama orang tuanya soal Iya. masalah karakternya. Iya, maksudnya pertumbuhan karakter, pertumbuhan pribadinya. Jadi, apa ya, saya nggak tahu apakah memang karena ini kondisi kehidupan ekonomi yang semakin sulit akhirnya bapak ibu dua-duanya bekerja, tapi ini mungkin agak melebar, tapi kembali lagi saya tidak tahu faktornya apa, tapi, bahkan kondisi sekarang itu mereka merasa ya nggak usah jauh-jauh tanda kutip soal rohani ya, meskipun harusnya kan kita tidak boleh memisahkan antara rohani dan tidak kan, harus jadi kesatuan sebetulnya Ya. ya. Tapi lepas dari itu kalau kita pakai, istilah yang secara umum gitu ya, kehidupan sehari-hari aja, itu orang tuanya itu nggak peduli dan mungkin kita banyak melihat gitu ya, orang tua sibuk bekerja, terus ke anak hanya, apa ya, kalau dibilang tuh ya hanya cukup jadi provider aja, Oke. hanya untuk memberi makan. Menafkahi itu. Hanya menafkahi aja kayak gitu, ada yang diserahkan kepada ibu rumah tangga, ada juga kalau misalnya Mbak. atau kepada Mbak kalau misalnya si ibu juga ikut bekerja misalnya karena kebutuhan ekonomi juga. Ya. Jadi akhirnya mereka betul-betul apa ya, istilahnya itu kayak anak-anak ini tertelantarkan juga gitu ya, bukan hanya di bidang soal beriman, tapi bagaimana sekali lagi Emosionalnya. emosionalnya dan lain sebagainya, dan mereka ini mungkin agak lebar sedikit lagi. Mereka ini pun bahkan sampai banyak yang merasa kesepian, tapi itu bukan topik kita hari ini gitu ya. Jadi mereka betul-betul tertelantarkan oleh Ya. orang tua mereka, baik dalam rohani maupun hal yang tidak rohani. Hal yang seharusnya jadi tugas orang tua untuk mendidik anak-anak itu tidak mereka kerjakan dengan baik. Gue melihat bahwa pada akhirnya ya, karena gue pernah menjadi seorang guru sekolah minggu juga, terpaksa sih sebenarnya. Terpaksa dalam arti maksudnya adalah, waktu dulu cerita sedikit waktu gue masuk sekolah teologi,
Ada satu yang bikin gue tuh, aduh gue capek banget harus jadi sekolah minggu. Karena maksudnya harus bergaya-gaya, ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, itu kayak oh my goodness. Lagu zaman dulu banget Gue ya? kayak nggak bisa banget, iya makasih pujiannya. Kayak gue nggak bisa, kayak sulit banget gitu. Tapi akhirnya gue merasakan suatu perasaan yang sama juga, bahwa kayak guru sekolah minggu, termasuk jadi ketika pembina remaja, kayak mesti bertanggung jawab kepada iman anak-anak remajanya. Nggak sedikit tuh orang tua yang cuma datang, Pak bilangin anak saya, bilangin anak saya. Gue paham, tidak semua dari mereka yang ngomong bilangin itu artinya mau lepas tangan, bukan. Tapi maksudnya gue juga jadi paham bahwa kadang-kadang mereka tuh have no idea. Orang tua tuh nggak tahu mesti gimana Orang tua tidak tahu bagaimana dan gereja tidak concern terhadap hal itu. memperlengkapinya. Iya. Nah, Berapa banyak dari gereja yang mungkin bisa tulis di kolom komentar hati-hati. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak, apakah di gereja Bapak Ibu diberikan pembekalan soal bagaimana menjadi orang tua di zaman saat ini gitu? ini sekalian nanti Cemara survei lah di kolom komentar ya. Teman-teman ya. Nanti sekalian langsung kelihatan di kolom komentar. Bagaimana, apakah gereja punya concern? Concern itu saya rasa sih bukan kemudian 1 tahun 1 kali seminar parenting ya. Iya, Ya kayaknya itu terlalu sedikit begitu. Tetapi apakah betul-betul gereja mempunyai fokus untuk memperlengkapi jemaatnya? Gue amatin ya, salah satu kesalahan atau gua perhatikan, salah satu permasalahan gereja hari ini adalah gereja itu tidak menjadikan jemaatnya bertumbuh dalam melayani. Jadi gereja itu cuman kerjanya itu adalah menjadikan jemaatnya datang dan pasif. gitu, Datang untuk mendengarkan lalu pulang. betul. Tapi tidak kemudian bertumbuh dalam hal bagaimana mereka pun, katakanlah pada konteks orang tua dan anaknya, orang tua akhirnya bisa bertumbuh juga untuk mendidik anak-anaknya. Betul. Gereja tidak punya, maafkan, sedikit sekali yang punya fokus untuk bisa memperlengkapi orang tua ini. Jadi pada akhirnya yang gua amatin, sekali lagi semangat kita bukan mau bilang ini salah siapa. Gak ada gunanya juga sih kita mau bilang ini salah orang tua atau salah gereja gitu kan. Tapi marilah kita bicarakan bersama-sama. Dan jangan lupa juga kita tidak hanya melihat bahwa seluruh jemaat itu adalah kalau kita pakai terminologi gembala dan domba gitu. Sebetulnya kan orang-orang tua ini kan juga menjadi gembala bagi keluarganya mereka, anak mereka juga gitu. Jadi kita juga melihat bahwa kalau menurut saya pribadi ya, gereja pun juga harus bisa melihat bahwa orang tua ini tuh sebetulnya juga gembala di rumahnya mereka masing-masing. Betul. Dan yang lebih parahnya lagi ya, saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu juga mungkin bisa tulis komen juga ya. Sekarang kalau kita bandingkan saja ini, dengan model gereja yang tipikal yang sudah, apa ya, sudah cukup lama berdiri gitu ya. Yang biasanya ada perkumpulan kaum bapak-bapak dan ada perkumpulan kaum ibu-ibu. Lebih ramai mana? Kaum Ibu-ibu. wanita atau kaum pria? Ibu-ibu pengalaman Ya gua. begitu dan Bapak-bapak dikit banget. betul, Karena bapak-bapak fokus cari uang, saudara. betul. Padahal sebetulnya faktor ayah itu juga sangat penting. Nah, ini kalau boleh sedikit melipir ya. Gue paham bahwa sebagian gue merasakan ya kayak orang tua itu sebagian pasti juga tidak mudah. Tapi ada satu kali ketika gue sedang bersama-sama dengan anak remaja, gue kayak menangkap sebuah perasaan begini. Ada sebuah perasaan bahwa gue sebaiknya nggak perlu dilahirin. Sedih banget tuh kalau denger itu. Gue nggak minta dilahirin. Gue nggak minta dilahirin. Kenapa dia merasa begitu? Dia merasa orang tuanya toksik, kekanak-kanakan. Merasa orang tuanya nggak pantas jadi orang tua, nggak bisa jadi orang tua. Lu nggak usah lahirin gue deh, mendingan. Jika anak sampai pada kesimpulan itu gue kayak, gue membayangkan gue jadi papanya, gue sedih banget. Aduh, gue sedihnya minta ampun. Turun sampai dunia orang mati kayaknya gue sedihnya itu. Kenapa? Karena di satu sisi gue melihat bahwa memang iya, orang tua harus mengambil perannya. Jangan sampai orang tua itu melupakan perannya ketika, makanya kan orang bilang ini anak ini berkat-berkat. Kadang-kadang itu cuma sampai di mulut doang. Anak ini berkat Tuhan. Loh, apa artinya ketika anak itu jadi berkat Tuhan? Artinya adalah kita harus bertanggung jawab loh. Dengan kehadiran anak ini di rumah, kita harus bertanggung jawab sebagai orang tua membesarkan anak ini sebagaimana apa yang Tuhan inginkan.
Dan membesarkannya adalah ya yang tadi kita obrolan tadi ini. Bahwa nggak cukup cuman perutnya, nggak cukup cuman isi otaknya, tapi hatinya juga. Dan Apakah dia dan mengalami dan itu juga menjadi PR untuk, pembinaan persiapan pernikahan juga sebetulnya, itu kan harus disiapkan dari situ juga. kadang-kadang gereja tidak serius. Maaf juga ya, kita gereja juga tidak serius di dalam pembinaan itu. Dan gereja cuma menjadikannya sebagai rutinitas, sebagai formalitas, dan jemaat pun tanpa sadar memperlakukan hal itu sebagai formalitas pula. Oh betul, sangat. Oke, kita nggak usah ngomong terlalu banyak lagi, nanti melebar lagi kemana-mana. Tapi terima kasih teman-teman untuk semua atensinya, tapi saya yakin teman-teman semua pasti punya pemikiran juga. Atau bahkan mungkin Anda malah mengalami sebagai seorang remaja mungkin mmm, di gereja Anda, sebagai seorang suami, istri, Anda mungkin mengalami. Nah, kira-kira ada nggak solusi terhadap semua pembicaraan-pembicaraan kita ini? Dan siapa tahu teman-teman ini menjadi satu hal yang baik kalau kita bisa bicarakan sama-sama, ada komunikasi dengan pemimpin gerejamu, dengan majelismu mungkin, dengan hamba Tuhanmu mungkin, dengan rohaniwanmu, sehingga apa? Gereja kembali kepada jalur yang harusnya gereja lakukan, yaitu memperlengkapi jemaat, memperlengkapi, menumbuhkan keluarga-keluarga, pelayan-pelayan, bahkan orang tua bisa jadi hamba-hamba Tuhan buat anak-anaknya. Semoga pembicaraan kita jadi transformasi, jadi sebuah titik awal transformasi buat gereja-gereja yang ada, dan semoga Anda semua mengalami satu kehidupan bergereja yang menggairahkan, mengalami Tuhan, dan mengalami pertumbuhan di dalam iman Anda. Kita ketemu lagi teman-teman di konten berikutnya. So, God bless you teman-teman. Yes.